Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan ya membahas soal safety lagi ya. Sudah lama nggak bahas soal safety. Sebelumnya biasanya nyindir-nyindir dong. Bukan sindir sih, protes keras ke JDDC. Ya nggak semua sih ajaran JDDC salah, ada juga benernya ya. Cuma yang kayak pengereman, kayak squeeze, kayak apa tuas jari di tuas rem itu, jari di tuas rem itu. Ya safety riding itu juga biasanya ada standarnya ya, ada pelajarannya. Ada yang ngaku-ngaku belajar dari luar negeri, dari Inggris, dari Amerika, dari mana-mana. Tapi ya nggak semua lah itu relevan untuk Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa orang luar negeri itu lebih teratur, lebih tertib ya, nggak ngawur. Untuk yang diri sendiri bisa tahu sendiri lah, pakai apa yang berkendara itu bisa aman. Sandal jepit yang lemes itu kalau untuk naik motor lagi ya kurang sip lah. Kalau dalam keadaan darurat bisa mengganggu sandal jepitnya. Untuk soal motor kita sendiri juga, rem juga harus dirawat ya. Jangan sampai rem sudah blong, nggak pakem, dibiarin aja. Ban juga jangan pakai yang nggak pakem lah, nggak ada bedanya. Penulis pernah nemui ada NMAX ban cacing lelet, lambat. Ban cacing kasih knalpot racing, guys. Motor lambat dipakai di jalan, nggak aman lagi. Kalau ingin gaya-gaya silakan, tapi ya jangan dipakai di jalan. Kalau motornya dipakai di jalan, nah itu ibarat naruh duri di jalan. Kita ini jadi sumber malapetaka. Kalau misalnya kita ngerem mendadak terus nggak bisa ngikutin, apalagi kan motor dengan ban cacing itu biasanya pakai velg ruji. Nah, velg ruji ini biasanya nyetelnya asal-asalan. Selain velg ruji itu nyetelnya ya nggak gampang ya, apalagi yang model radial gitu, nggak selang-seling model rujinya. Nah itu makin cepat nggak senter. Jadi pakai ban cacing kelihatan jelek karena velgnya megal-megol, sama sekali tidak sedap dipandang. Nggak ngerti lah kenapa kok orang merasa kalau velg Fuji itu penampilannya bagus, padahal kalau dilihat di jalan itu velgnya ugel-ugel gitu, aduh, kayak barang murahan. Walau penulis tahu harganya velg gitu mahal, modif gitu mahal, tapi begitu dilihat di jalan megal-megol, aduh, kayak motor gak ada harganya. Bukannya menaikkan harga, tapi bikin kelihatan murahan. Apalagi kalau sampai adu pengereman terus itu motor kelihatan parah ngeremnya tuh. Bukannya ngasih jempol, tapi ya menilai jelek lah. Oh, bisa jelek juga ya di kecepatan segini. Lewat jalan lumpur sedikit bisa selip. Nah kayak gini nih contoh bahaya di jalan. Gak jelas kan, mau ke kiri mau ke kanan, ambil jalan tengah gitu. Balik lagi ke motor ya. Ke motor sendiri itu yang biasanya jadi sumber bahaya juga itu adalah spion. Ya spion ini kan pabrikan itu goblok ya, dikasih spion yang sulit untuk lihat.
Ini pandangan masih lumayan lah, agak kelihatan punya Yamaha. Kalau yang punya Honda itu waduh mak, sulit. Mbok ya kayak spion mobil depan itu, bulat gitu, enak. Pinggirannya apa, bentuk semi kotak gitu loh. Jadi lihat belakang gitu enak. Itu kayak spionnya yang apa, Honda Vario barusan itu. Apa enak itu dilihat? Ya enggak lah. Ya kebijaksanaan bodoh dari pabrik-pabrik ini kita harus, kalau bisa ya kita tangani lah. Spion yang bagus itu biasanya yang punya Suzuki ya, agak membulat. Nah itu dilihat di motor juga nggak jelek-jelek amat kok. Yang runcing-runcing juga nggak kelihatan sporty amat kok. Nggak makin sporty gimana gitu, enggak. Tapi ya katanya pabrikan, wah biar makin sporty spionnya dibuat wajik. Wah nggak wajar lah. Nah kayak depan ini Vario ini, apa enak lihat spion nggak gitu? Nggak enak. Tapi ya namanya apa, konsumen nggak mau kalah ya, nggak mau kalah ngawur sama pabrikannya. FBH, fans berat Honda punya cara yang lebih unik lagi. Kalau motor fairing terutama ya, spionnya dilipat. Atau kalau enggak spionnya dilipat, diganti dengan yang kecil yang enggak ada manfaatnya. Ya maklum lah, diajari pabrikan untuk ngawur ya konsumen makin ngawur lagi. Walau pabrikannya pakai ngajari safety riding, tapi dalam produk-produk mereka enggak. Yang dilihat konsumen kan bukan safety riding yang diajarkan pabrikannya, tapi dari produknya. Kalau produknya makin ngawur ya konsumen lebih ngawur lagi. Begitu juga lampu depan. Lampu depan itu kan harusnya ngadep ke bawah semua ya, baik lampu jauh maupun lampu dekat. Karena tujuannya apa? Untuk lihat jalan. Lihat jalan, lampu dekat 40 meter ke depan, lampu jauh 100 meter ke depan. Bukan untuk nyorot pohon. Tapi kan pabrikan itu bodoh, desainernya bodoh. Kalau yang punya motor Honda sendiri pasti tahu lah. Kadang lampu dekat pun nyorotnya ke pohon. Makanya populer. Gimana cara settingnya menurunkan lampu? Nah, kalau lampu depan ini konsumen masih lebih pintar daripada desainer Jepang pabrikan. Lebih pintar. Jadi mereka tahu bahwa lampu itu tujuannya untuk lihat jalan. Kalau ketinggian nggak ada gunanya. Jadi walaupun pabrik itu berusaha untuk membuat motor jadi menyilaukan orang lain, konsumen itu biasanya harus gak peduli. Menyilaukan, bikin silau orang lain itu bukan tujuan konsumen, karena motor dipakai sendiri. Makanya orang-orang pada menyarankan gimana sih caranya menurunkan lampu motor ini gitu ya. Itu. Jadi ya untungnya masih gitu. Untungnya orang Indonesia itu masih butuh lampu ya. Seandainya nggak butuh lampu, semua jalan diterangi, wah ya wis, motor bahkan ngetren disorot ke atas semua, nuruti desainer pabriknya. Penulis nggak ngerti ya, apa kalau di Jepang itu lampu yang memang tujuannya untuk bikin silau yang lain ya. Soalnya kalau di Indonesia lampu itu butuhnya untuk lihat jalan, bukan untuk bikin silau orang lain. Mungkin di Jepang gitu ya kebiasaannya, lampu itu harus menyilaukan orang lain. Nggak tahu lagi lah ya, namanya adatnya beda ya. Orang Jepang itu biasanya desain motor nggak untuk orang Indonesia, cuma sedikit-sedikit selera Indonesia. Lain-lain opo karep dheke kan, merasa mereka itu jauh lebih pintar gitu ya, padahal ya kayak gitulah orang Jepang. Bahaya lainnya kalau di jalan itu suspensi.
Yang tadi itu kan lewat penulis lewat jalan beton. Pakai motor ini kan anteng. Ya. Mungkin nggak kelihatan soalnya kameranya nggak ditaruh di helm ya. Tapi kalau ditaruh di helm pasti bakal kelihatan motornya anteng. Apa aslinya NMAX anteng? Enggak. Aslinya NMAX itu enggak anteng. Gonjang ganjing lewat jalan gitu, kecepatan kayak gitu tadi. Pasti gonjang ganjing. Mungkin pada lihat kendaraan lain termasuk NMAX di video-video penulis sebelumnya, jarang banget kan NMAX gitu di jalan tersebut, jalan kencang. Kenapa? Karena untuk jalan kencang di jalan itu pakai motor NMAX yang baru sekalipun itu butuh keberanian dan nekat. Kenapa nekat? Karena ya itu suspensi walau keras ya itu masih nggak stabil. Maklum lah, desain Jepang, jangan disamakan desain Cina atau Thailand ya. Jadi merek Jepang buatan lokal itu suspensinya jelek. Kalau berani berkendara seperti itu, rem itu pasti akan nggak pakem. Karena apa? Ya namanya roda itu nggak nempel ke aspal, sering loncatnya. Beda ya dengan kalau sekarang ini penulis pakai buatan Cina ya, harganya 1/4 buatan Jepang. Nah itu stabil. Penulis ngerem di kecepatan itu ya nyantai aja, seperti penulis tunjukkan di video sebelumnya yang ngerem sampai bunyi cicit itu, sampai berdecit. Nah itu kan penulis ngeremnya pakai motor ini juga. Suspensinya ya pakai suspensi Cina ini, nyantai, cit gitu, relax. Kalau masih pakai suspensi Jepang, ngeri. Nggak cuma ngeri aja, pinggang sakit. Nggak butuh banyak, begitu satu tambalan aspal jeduak udah langsung sakit wes. Habis itu pelan-pelan sekali wes. Kalau sekarang ya jalan saya naik lah. Rem juga lebih aman daripada merek Jepang. Jadi kalau dari sisi motor ya, pingin motor nyaman, suspensinya masih bawaan motor, punya Yamaha atau punya Honda atau bahkan Suzuki, itu harus ganti suspensi kalau pingin aman. Harus ganti suspensi, ganti yang buatan Cina lah atau buatan Thailand. Buatan Jepang sana mahal, belum tentu bagus. Menang mahalnya tok, sekalian daolins daripada beli merek Jepang. Nggak ada jaminan bagus. Langsung lihat aja contohnya suspensi sekarang ini yang buatan Jepang, apa bagus-bagus yang di motor-motor Jepang itu. Nggak ada yang bagus. Terus lagi yang menurut penulis perlu itu ya, kalau joknya itu merosot ya, entah kenapa ya. Maklum lah wong Jepang nggak ngerti karepe ya. Jok itu dibuat merosot, dibuat bisa geser gitu. Kalau kita ngerem, pantat itu geser. Menurut Jepang, menurut pabrik Honda, wah itu aman, itu bagus, itu hebat. Paling aman jok kayak gitu, mungkin gitu ya. Itu yang penulis maksud joknya PCX, joknya itu ya ADV, Honda ADV. Itu kan terkenal merusut gitu ya. Terkenal bisa geser kalau lagi ngerem atau ngegas. Nah itu jok nggak aman itu. Jangan anggap pabriknya itu punya lembaga safety riding terus menganggap produknya aman. Enggak ya, itu produk gak aman itu.
harus diganti, itu harus ganti yang apa lebih lengket gitulah. Aneh lah, nggak ngerti desainer Jepang itu gimana. Bikin suspensi nggak becus, bikin jok nggak becus, bikin oli nggak becus. Terus selain itu untuk bikin aman, mesin itu kan punya Honda, punya Yamaha, punya Suzuki itu kan sekarang getar semua ya, getar semua ya, nggak kayak 10 tahun lalu, nggak kayak 20 tahun lalu. Sekarang ini mesinnya dibuat getar semua, nggak ngerti kenapa. Nah itu penulisan kan beli ini apa, beli bandul setang dari bahan logam. Jadi bandul setang dari bahan logam ini membuat setang itu getarannya lebih sedikit, jadi nggak terlalu bergetar lagi. Untuk berkurang apa getaran kecil-kecilnya itu, jadi dijamin akan berkurang rasa capek tangan itu. Jadi tangan nggak gampang lelah, berkendara itu masih tetap mudah berkonsentrasi. Itu yang enak. Kalau pakai standarnya misalnya kayak naik Honda Beat, aduh mah tangan itu cuapek. Kalau sudah 10 km ya, berkendara 10 km itu udah capek. 20 km apalagi, nggak kebayang mau jalan non-stop 100 km kalau naik Honda Beat itu reaksi pasti akan sangat berkurang itu. Tangan bisa mati rasa itu, bahaya. Tapi ya maklum desainer Jepang kayak gitulah. Walau mereka ngajarkan safety riding, ya itu kan karena produk mereka dibuat nggak safety ya. Terus apa lagi yang soal motor ya? Kalau pijakan posisi duduk nggak enak ya wis itu selera lah ya. Bisa diatur sendiri, jok nggak rata sehingga duduknya nggak enak, wis itu udah konsekuensi lah wis. Kalau naik motor apa yang kayak gitu terpaksa harus sering berhenti lah kalau jalan jauh. Ya wis namanya desainer Jepang lah, mereka nggak berpikir gimana caranya yang aman, gimana caranya yang enak dikendarai, nggak dipikirkan itu. Ngajari safety riding itu kan kompensasi karena produk mereka itu nggak aman ya. Terus kalau sekarang motor udah, dari kita udah kebiasaan lihat spion itu penting ya. Dalam keadaan bagaimanapun kalau bisa lihat spion. Walau kita jadi orang paling lambat di jalan, jadi yang paling cepat di jalan, lihat spion itu perlu disempatkan. Apalagi kalau pindah jalur, kalau apa belok kiri kanan. Soalnya kadang ada ya emak-emak, ya mbok-mbok, apa ya anak muda sekalipun lah, itu berkendara seenaknya, jadi orang paling pelan di jalan raya, tapi yang habisin tempat, berkendara pas di tengah-tengah. Orang mau nyalip kiri ragu-ragu, orang mau nyalip kanan ragu-ragu, karena mereka itu kadang-kadang nyeliwer kawanan, nyeliwer kiri, nggak kasih tanda, nggak kasih apa, mereka nggak lihat spion. Ya jadi masuk jalur seenaknya, terus habis itu apa ya kayak gitu tadi lah efeknya, nabrak ya. Ada cekit gitu ya. Itu ada truk besar nabrak Brio ya, karena Brionya ngerem mendadak, karena ada motor yang masuk jalur mendadak, agak lihat-lihat ya. Kayak gitulah kebiasaannya orang Indonesia, jangan samakan kayak Jepang lah ya. Makanya desainer Jepang itu gimana ya, harusnya itu desainer Jepang menerima masukan desainer Indonesia, nggak sok keminter gitu,
sok keminter, tapi ya kayak gitu. Jadi ya kita ini serba salah ya, namanya pengendara lain yang ngawur gitu ya, masuk jalur sembarangan, nyebrang sembarangan, potong jalan. Apa biasanya kan orang mau nyebrang terus habis itu lewat jalur berlawanan arah ya. Mereka itu sering ngepres ke truk ya, truk atau kendaraan besar. Jadi misalnya jalurnya dari berlawanan arah gini, orangnya itu mau ke arah yang sama dengan penulis. Itu misalnya di depan ada truk box, mereka itu ambil jalannya langsung ngepas ke truk boxnya. Padahal nggak mungkin ada orang ya di sebelahnya. Jadi ada sepeda motor di sebelah motor itu. Ya penulis pernah ngalami kayak gitu. Orang nyalip ngepas banget dengan truknya. Jadi penulis akhirnya nabrak orang itu. Karena orangnya nyalipnya ngepres banget. Jadi enggak lagi jalan sepi gitu, enggak, nunggu selah disalip begitu, berasumsi bahwa enggak ada motor lain. Gambling lah istilahnya ya. Gambling itu sesuatu yang harus dicermati ya. Orang lain gambling gitu, kayak orang merobos lampu merah gitu. Kadang itu nggak lihat kiri kanan, menganggap lampu merah itu dianggap angin lalu. Itu kayak tadi nyebrang itu kan nggak kasih tanda juga, kasih tandanya pas waktu dibelokan, itu bodoh juga itu ya. Jadi kalau mau belok kanan atau kiri itu ngasih tanda dulu. Ada yang ngomong minim 10 detik, ada yang ngomong minim 30 meter sebelum tikungan. Ya itu seharusnya lihat lihat kecepatan motor ya. Walau orang Indonesia, namanya orang Indonesia ngawur ya. Kadang itu mau belok kanan itu nyalip dulu terus seakan-akan mau ambil jalur gitu, tapi tiba-tiba kanan gitu. Kadang gitu. Hati-hati ya. Jadi kalau ada nyalip terus mengikuti kendaraan lain, harus waspada orang yang ngawur gitu. Dan kadang orang seperti itu nggak ngasih lampu ya, nggak ngasih lampu tanda. Tahu-tahu sliwer gitu. Mereka juga nggak lihat spion. Ya maklum lah. Walau nanti seandainya SIM dibuat makin ketat sekalipun, itu akan tetap terjadi. Karena ya yang begitu itu kayaknya nggak ada di buku SIM, di soal-soal ujian SIM itu kayaknya nggak ada itu. Terus jalan pelan-pelan di tengah jalan itu kayaknya juga nggak ada itu. Ada loh mama yang jalan milih di dekat garis putih ini ya, nggak mau belok kiri, nggak mau belok kanan, tapi begitu pas mau disalip, tiba-tiba belok kiri mendadak, tiba-tiba belok kanan mendadak. Nah penulis pernah ya di satu video yang penulis posting, dibodoh-bodohkan. Kalau nyalipnya nggak becus gitu ya jangan jalan sok kencang gitu. Nah, lihat ya kayak gini nih, itu ngasih tandanya mendadak paling. Ya orangnya mungkin lalu lintasnya nggak kayak di sini ya. Kalau di sini itu banyak orang ngawur ya. Kalau kan misalnya daerah luar kota kan orang ngawur pasti sudah mati duluan kan, ketabrak orang. Jadi ya jangan disamakan lah antara jalur berbeda itu. Kalau di sini ini kecepatan cenderung pelan. Jadi orang ngawur itu cuma paling patah tangan, patah tulang, bibir jontor, muka pecah.
nggak sampai mati. Jadi mereka itu pasti akan mengulang kebodohannya lagi. Nah kalau di luar kota kan nggak mungkin kan orang kayak gitu survive, sudah mati duluan, nyebrang sembarangan ya mati duluan mereka. Beda kayak di sini, masih ada harapan hidup kalau orang ngawur di sini. Makanya orang itu jadi lebih ngawur kalau di sini. Kalau misalnya di jalur luar kota kan orang itu lebih hati-hati karena paham resikonya nyawa. Kalau yang di sini kan resikonya cuma patah tulang atau apa ya, enteng, malah bisa dapat apa keuntungan berlipat ya. Biaya dokternya lebih murah dari biaya ganti ruginya. Nah orang itu berharap seperti itu mungkin ya, makanya ngawur-ngawur gitu. Dan kadang orang yang ngawur itu juga merasa yang paling benar ya. Ya karena mereka merasa jalan itu milik orang jalan milik mereka. Ya kayak orang belakang itu tadi, helmnya kan dipasang gantung gitu kan, jalan seenak di tengah jalan. Nggak ngerti lah alasannya apa kayak gitu. Padahal ya kalau celaka paling dia ngamuk-ngamuk merasa benar. Atau contoh depan ini motor, mana spionnya? Gak ketok spionnya. Lihat ya. Dilipat kan? Nah, spion dilipat itu yang jadi apa namanya? Seakan-akan keren. Padahal penulis anggap orang itu goblok. Apa gagah? Enggak gagah. Orang yang kayak begitu juga biasanya cara ngeremnya juga cara ngerem ala JDDC ya, ngerem depan dulu kalau jalan 100. Terus pokoknya cara goblok-goblokan yang dipakai semua, nggak ngerti lah. Ya itu ajaran Jepang ya. Spion dibikin sulit untuk lihat, sekalian aja pokoknya dilipat. Ya mau gimana lagi ya, sumber bahaya itu seringnya ya kalau penulis itu orang lain. Dari diri kita itu selama kita tahu, selama kita nggak terlalu percaya sama desainer Jepang ya, kita bisa lihat ini contoh ngawur lagi nih, lihat tuh. Nggak jelas, tahu-tahu belok dulu baru kasih lampu belok. Kelihatan kan tadi ya, belok dulu baru lampu beloknya dinyalakan. Jadi waktu penulis belakang nggak lihat ada lampu belok, tapi tiba-tiba nganan sendiri. Kayak gitu ada yang membodoh-bodohkan penulis nggak jago nyalip. Nggak jago nyalip gimana orang kayak gitu? Ya wes lah, gitu aja. Kita itu harus waspada sama orang lain kalau di sini. Dan jangan sampai kita itu berperilaku seperti itu. Kita jangan jadi duri di jalan, jangan jadi sumber celakanya orang di jalan. Ya karena yang begitu itu nggak berkah ya, menghalangi rezeki orang, jadi duri di jalan. Kita jalan tengah-tengah saenake pelan-pelan, padahal ada yang jadi kurir pos, kurir barang pengiriman harus ngirim cepet. Terus kena kena kuota macam-macam, kan ngelangi rezeki orang kalau gitu. Ya sudahlah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.